Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Lili Andayani. Hari ini pelajaran kita adalah mengenai sintesis protein. Materi ini agak sulit ya, bukan agak sulit, ya asal Anda benar-benar memperhatikan, melihat detailnya, saya kira pasti bisa. Tapi memang ini butuh konsentrasi khusus, butuh melihat benar-benar ya. Oleh karena itu, hari ini saya tidak memberikan tugas sama sekali. Silakan Anda melihat berkali-kali dua film yang saya berikan. Satu film ini adalah buatan saya sendiri sebagai pengantar dan satu film itu dari Kuiper ya. Mungkin dalam satu kali penayangan Anda masih agak kurang paham. Tonton berkali-kali ya, lalu kaitkan satu dengan yang lain. Baik. Saya mulai saja. Ini KD yang ditentukan adalah merumuskan urutan sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, yaitu DNA, RNA, dan protein. Tujuan pembelajarannya, siswa Anda dapat merumuskan urutan sintesis protein. Yang kedua, Anda dapat membuat bagan sintesis protein. Yang ketiga, Anda dapat menentukan kode DNA, RNA, dan protein yang dibuat dari bahan-bahan yang diberikan. Nanti tugas-tugas yang ini akan saya berikan minggu depan. Jadi karena materinya ini butuh banyak pemahaman, saya akan memberikan waktu pada Anda untuk hari ini benar-benar memahami dulu ya. Nanti saya akan video call secara acak, entah dari kelas IPA ataupun dari kelas IPS ya, saya acak. Yang saya call tidak memakai seragam, nilainya saya kurangi ya. Jadi semua siap. Sewaktu-waktu saya call, bisa jadi bukan Anda, mungkin teman Anda, karena saya melakukan secara acak ya. Pakai seragam, tonton yang baik. Oke, sekedar mengingatkan, kalau kita bicara masalah kromosom DNA, ya, ADN atau DNA, itu semua letaknya di dalam sel, atau tepatnya di dalam di dalam inti sel, ya. Nanti ada kromosom. Lalu di situ ada gen, ada DNA, ya. Itu. Kemudian RNA itu biasanya nempel pada ribosom ya, ribosom. Ini RNA. Tetapi RNA sendiri itu nanti ada beberapa bentuk, ada RNA messenger atau RNA duta, ya, atau ya RNA yang membawa pesan. Lalu ada RNA transfer yang tugasnya mentransfer, dan ini adalah yang terakhir adalah RNA ribosom ya. Baik. Ada perbedaan antara DNA dan RNA. Ini ya. Ini kalau fungsinya mengendalikan faktor, ini ya. Letaknya ini, komponen gulanya deoksiribosa, ini ribosa, ukurannya ini panjang, ini pendek. Jenis basa, ini yang paling penting. DNA itu terdiri dari purin dan pirimidin. Purinnya itu terdiri dari adenin atau A dan guanin atau G. Sedangkan pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin. Sitosin itu kodenya S atau C. Kalau dalam bahasa Inggris tulisannya cytosine. Jadi kodenya bisa dikasih C. Ya, sitosin. Dan timin. Sedangkan RNA sama, purinnya adenin dan guanin.
Sedangkan pirimidinnya ini yang berbeda sama sitosin atau C, citosin ya, dan urasil. Ini bedanya. Ini kodenya U, sedangkan kalau ini kodenya T. Ya, diingat-ingat ini bedanya. Kadarnya tidak berubah, ini bisa berubah. Oke, ini perbedaan antara DNA dan RNA. Kemudian, kita tadi bicara masalah purin dan pirimidin. Sebenarnya satu gen, satu DNA, maksud saya satu DNA, itu terdiri dari satu gula, ya, satu gula pentosa, lalu ada gugus fosfat, dan satu basa nitrogen. Basa nitrogennya itu kalau yang ini purin, nanti akan berikatan dengan pirimidin. A itu pasangannya T. Jadi adenin pasangannya adalah timin. Sedangkan guanin pasangannya adalah sitosin. Tadi saya sudah bilang ini kodenya bisa C, bisa S. Tergantung nanti soalnya ya. Jadi ini masalah kode-kode. Jadi kalau A pasangannya T, G pasangannya S atau C. Oke? Berikutnya. Ini DNA. DNA itu double helix atau berpilin. Sedangkan kalau RNA itu hanya satu tok. Ya, satu rantai, ya. Lalu tadi ini perbedaannya adenin sama adenin, guanin juga guanin, sitosin dengan ya ini C ya, sitosin. Sedangkan kalau timin di sini adalah urasil. Oke? Nah, mekanisme sintesis protein. Sintesis protein itu terdiri dari dua tahap besar, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi itu terdiri dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dan translasi pun itu juga punya tahapan yang sama, hanya inisiasi translasi, elongasi translasi, dan terminasi translasi. Nah, saya menyiapkan film yang agak lebih panjang dari Kuiper ya. Saya berharap ini bisa lebih jelas daripada saya ngomong banyak lalu tidak jelas. Ini film ini sudah cukup jelas. Tolong diperhatikan baik-baik. Minggu depan baru saya akan memberikan latihan soal. Ya, latihan soal dan hal-hal yang ini. Karena ini saya berharap kamu tonton berkali-kali sampai kamu paham. Ya, sekali lagi nanti saya akan mengecek apa kamu udah lihat filmnya, apa kamu sudah paham ya secara acak. Pakai seragam dan tidak ada ceritanya saya call Anda lalu Anda tidak ada, Anda belanja nganter mama atau Anda pergi ke kafe atau Anda pergi ke pasar Atom, tidak ada. Semua di rumah nonton film yang saya berikan dan belajar. Oke, sampai di sini dulu pengantar yang saya berikan. Silakan Anda melihat film yang saya linkkan di YouTube, dari YouTube ini. Oke, selamat pagi, selamat belajar.